Kelvin. Shalom Kelvin. Shalom Pak, apakah Bisa suara kami di-mute all. kedengaran? To use Zoom on. Bisa di-mute all dulu. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, kembali lagi kita bertemu di Yefta Ministry di pada pagi ini. Kita merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Nanti saya minta Pak dan Situng bawa kita dalam doa. Terima kasih Kevin, baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pagi ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan merendahkan hati kami, menaikkan syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih Tuhan akan kehidupan kami. Sehingga di pagi hari Tuhan kami masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji menyembah di Kau Tuhan. Terima kasih atas kekuatan yang kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Baik kami ada yang YouTube, Zoom maupun Facebook. Kau melihat Quran kami masing-masing ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Kami menyembah dan muliakan nama Tuhan. Itulah yang kami lakukan Tuhan. Karena Engkau layak menerima semua dari kami anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati urapi kami semua Tuhan di pagi hari ini. Jika sungguh-sungguh merasakan ada jamahan Tuhan. Ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Dan bahkan ada perubahan-perubahan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Berkatilah Tuhan kami semua dan urapi kami semuanya. Berkatilah sarana yang kami gunakan. Internet. Sehingga ibadah kami ini berjalan dengan baik. Berkatilah hamba-Mu yang kami firman-Mu, Pak Budi, bahkan juga hamba-Mu, Pastor Yones yang dalam pelayanan. Tuhan, pakailah hamba-Mu ini Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk menyembah dan memuji di Kau ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Dengan kesungguhan kami. Kami alaskan ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, mari kita bersama katakan, yang percaya kepada Tuhan yang masih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Kita mau bernyanyi satu-satunya yang Kuandalkan. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan yang setia, waktuku selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya benar, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu, oh, mari sembah Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Engkau sanggup memberkati kami Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur selalu Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mengerti kehadirat-Mu ini Tuhan. Ajarkan kami Tuhan selalu bersyukur, senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terkadang kami lalai Tuhan, terkadang kami lupa Tuhan akan Engkau Tuhan. Tetapi kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku
Tuhanku. Heran perbuatanmu, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kembali kita mengulangi lagu ini. Ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan, segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur Tuhan, kami selalu bersyukur. Haleluya, oh, haleluya, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau masih sanggup menolong kami Tuhan. Engkau masih sanggup merubah kehidupan kami ini Tuhan. Terkadang kami merasakan Tuhan, tidak ada yang menolong kami Tuhan. Tidak ada yang menopang kami Tuhan. Tetapi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Pelayan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Baik, kita berdoa. Ya Tuhan, kalau harapan kehidupan kami, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami ada saat ini oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sungguh besar anugerah dan perlindungan-Mu bagi kami semua. Kami ada saat ini oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami semua dan memberkati kami semua. Apa yang kami dengar boleh kami dikuatkan, iman kami dikuatkan, dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati setiap benih firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi partisipan, bagi jemaat di tempat ini yang ada di Zoom, ada di YouTube maupun di Facebook, Instagram maupun media sosial lainnya. Tuhan memberkati setiap firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berterima kasih untuk Pastor Yonas mempercayakan pelayanan di Yifta Ministry. Sungguh luar biasa, kesempatan yang tidak duanya ya, istimewa bagi saya. Bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di komunitas Yifta Ministry. Baik, saya menyapa shalom bagi Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 6. Keluaran pasal 6 ayat 9 hingga sampai ayat ke-12. Keluaran pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?"
Aku seorang yang tidak berpetah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini saya memberikan sebuah tema, yaitu berani menghadapi tantangan hidup. Berani menghadapi tantangan hidup. Ya, kita melihat, ya, kalau kita berbicara keberani, ya, atau keberanian, kita mengingat, ya, peristiwa di Eropa, ya. Saya melihat dari sisi keberanian seorang tentara, ya. Mereka berjuang untuk negaranya mereka. Saya melihat di sana istri-istri, anak-anak memeluk sang bapak, ya, istrinya memeluk suaminya dengan penuh kasih sayang, dan mereka akan berangkat berperang, ya. Keluarga-keluarga yang sehat, ya, seperti, ya, anak-anak yang kuat, mungkin orang-orang yang merasa dirinya fisiknya kuat, dia akan berangkat berjuang. Ini dibutuhkan sebuah keberanian. Ya. Pasti keluarga yang ditinggalkan pasti tahu tidak akan kembali. Peperangan di Eropa, ya, Ukraina dan Rusia, ketika mereka berjuang, mereka meyakini bahwa keluarga yang mereka berangkat ke dalam peperangan pasti tidak akan kembali. Demikian juga kita masuki bulan-bulan Paskah, ya. Bulan depan kita sudah merayakan Paskah. Kita melihat di sini peristiwa Tuhan Yesus juga mengalami sebuah keberanian menghadapi salib. Ya, masa-masa sebelum disalib, ketika mereka berjumpa dengan murid-muridnya, mengadakan perjamuan, ya, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, berani menghadapi tantangan hidup, yaitu salib itu. Tuhan Yesus tahu dirinya akan mati pada saat itu. Tuhan Yesus tahu dirinya akan tersalib, tapi dia berani menghadapi tantangan. Jika kalau saya bayangkan dalam kehidupan saya, tentunya kalau saya diutus perang, ya, tentunya saya berpikir, ya, juga ketika menghadapi sebuah tantangan hidup yang kelihatannya itu tidak mampu, ya, kelihatannya berat sekali. Secara manusia kita tidak mampu, ya. Tapi kita lihat di sini, bacaan pagi ini kita melihat seorang pribadi, yaitu Musa. Kita melihat ayat yang ke-11, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengar aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, konteks bacaan ini, Musa mendapat perintah dari Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Tuhan berfirman jelas kepada Musa. Kita melihat tantangan kehidupan Musa. Tidak mudah ketika menerima perintah Tuhan, kamu harus datang ke Firaun. Bicarakan. Keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ketika Musa mendengar hal ini, tentunya dia berpikir, apakah mampu saya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, tanah Mesir? Kalau kita melihat di sini, Musa
ada kelemahan, yaitu di ayat 11 bagian akhir sangat jelas, aku seorang yang tidak petah lidahnya. Apa itu petah? Ya, petah lidahnya. Artinya di sini dalam petah ini dalam kamus juga, kamus KBBI ya, itu tidak fasih bicara, tidak cakap bicara. Akhirnya ketika dia mulai fokus dalam dirinya, mulai tidak mampu dalam dirinya, itu seolah-olah dia mulai putus asa. Tuhan, orang Israel saja tidak mendengarkan aku, apalagi Fir'aun. Dia sudah mulai membanding-bandingkan, Bapak Ibu Saudara. Dalam dirinya ada kelemahan, tidak pandai bicara. Ketika ada perintah Tuhan, dia mulai ragu, mulai bimbang karena melihat dirinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah kehidupan, kalau kita melihat diri kita tidak mampu. Seperti tadi saya sudah sampaikan di awal, kalau tentara mengandalkan dirinya, ya, dia pasti tidak berangkat, pasti dia lari ya dari peperangan. Ketika Tuhan Yesus pun sama, apalagi adalah Tuhan Yesus adalah pribadi yang teladan yang luar biasa. Menghadapi salib, dia tahu menghadapi kematian, tapi dia yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Doanya di dalam Taman Getsemani jelas. Ya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini kita dituntun, diingatkan kembali. Ketika kita mulai melihat diri kita, tidak melihat kuasa Tuhan, kita sudah mulai bimbang. Kita sudah mulai takut. Kita lihat pengalaman Yesus pun sama di Markus pasal 14 ayat 32. Kita menyaksikan penderitaan Tuhan. Ya, ketika dia berdoa, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dan kita melihat di sini situasi yang berat bagi Tuhan Yesus. Tapi dia berani menghadapi tantangan itu. Dia tidak lari terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara, apakah kita berani menghadapi kehidupan ini? Setiap tantangan, setiap masalah, apakah kita berani? Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua ketika kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Di ayat sini jelas bahwa Musa berkomunikasi dengan Tuhan langsung. Ketika tidak mampu, dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu. Ya. Saya petah lidah saya. Dalam ayat 29 juga dalam pasal ini dikatakan juga sama. Ketika dia diutus, sudah mulai masuk ke tempat Fir'aun, ya. Tuhan telah berbuat bagi Musa. Yaitu apa? Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, tapi dia ingin menunjukkan kuasanya, dia ingin menunjukkan mukjizat, dia menunjukkan kemahakuasaannya di hadapan Fir'aun. Ya. Tuhan berjalan di depan Musa. Tuhan tidak membiarkan Musa dalam ketakutannya, tapi Tuhan menyertai Musa. Bapak Ibu Saudara, cara bagaimana kita berani, ya, yaitu kuncinya adalah berbicara dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita sudah mentok, ya, sudah cari solusi sana sini, kanan kiri, ya, depan belakang, sudah nggak bisa lagi Bapak Ibu. Jalan satunya adalah kemana? Ke atas. Ya. Kita berdoa sama Tuhan. Ketika kita terjepit masalah persoalan pekerjaan, apalagi sekarang ini pandemi ya, masalah terlilit hutang ya, sudah pinjam sana sini tidak ada yang memberi, hanya Tuhan yang akan menggerakkan orang, menolong kita. Kita yakin dan percaya pengalaman Musa saat ini yang dihadapi Musa, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi kehidupan ini. Masalah demi masalah ada, Bapak Ibu.
Tapi kita jangan lari dari masalah, dari tantangan itu. Tapi kita harus berani. Bersama Tuhan kita berani. Ya, kita bersama Tuhan kita berani berseru ya, Tuhan, saya tidak mampu lagi. Ya, jangan lagi mengandalkan diri kita. Jangan lagi mengandalkan orang lain. Apalagi ya, Bapak Ibu, masalah demi masalah ini, apalagi kita menghadapi perekonomian ya, dampak ya kehidupan kita. Kita yakin bahwa Tuhan mampu. Saya ambil contoh ketika saya mengalami masalah, Bapak Ibu, saya hanya lari kepada Tuhan. Saya pernah bersaksi ketika saya mengalami masalah dalam perkuliahan, ya, apalagi sekarang menghadapi permasalahan keluarga, ya, anak, istri, ya, masa depan, ya. Tentunya banyak tantangan, banyak masalah, tapi saya yakin bahwa Tuhan akan mencukupkan semuanya. Kita ingat, jangan lari ke tempat lain ya. Apalagi kalau di desa itu banyak sekali. Sudah banyak masalah, pasti orang tua, udah kamu ke orang pintar saja ya. Udah kalau kamu pengen kaya ya pelihara tuyul katanya. Itu ungkapan kadang-kadang ungkapan orang-orang tua. Sudah ayo, kalau di Jawa Timur ini terkenal ya. Di Jawa Timur ini di Gunung Kawi. Dan di Gunung Kawi itu kalau kita ke sana banyak ya, banyak tempat-tempat penyembahan-penyembahan berhala. Ya, di sana juga ada tempat yang istilahnya orang yang pengen kaya instan ya. Dia mempersembahkan ingin sukses. Dia mempersembahkan, dia mengikat kontrak dengan iblis. Jiwanya diikat. Untuk apa? Berikan ya, tukar. Nanti anakku jaminannya. Nanti saya kaya. Saya akan usaha ini akan kaya. Nah, tujuannya sudah jelas bahwa dalam dirinya sudah tidak mengandalkan Tuhan. Ingin kaya, ingin kaya, ingin kaya. Tapi rohnya, jiwanya diikat oleh kuasa itu. Bapak Ibu Saudara, hal ini adalah contoh yang salah. Tidak boleh ditiru. Kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan mampu akan menghadapi. Ya, kita mampu akan menghadapi setiap tantangan. Kesimpulan renungan pagi ini saya memberikan 3 kesimpulan, yaitu kita berani mengambil keputusan bertemu dengan Tuhan, kemudian berani menghadapi tantangan bersama Tuhan. Ya, jangan lari dalam tantangan, jangan lari dari masalah Bapak Ibu, bahwa kita yakini bahwa Tuhan yang disembah oleh Musa, bahwa Tuhan itu sama, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang pertama tadi kita berani berkomunikasi dengan Tuhan dan berani menghadapi tantangan. Yang kedua adalah berani meninggalkan kelemahan kita ya. Berani kadang-kala kita takut sudah melihat kelemahan diri kita ya. Sudah mulai putus asa. Tapi kita yakin bahwa Tuhan memampukan kita. Tuhan membuat kita berani oleh karena kita berserah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus melawan keterbatasan diri kita. Kadang-kala diri kita terbatas, kita yakini bahwa Tuhan tak terbatas. Tuhan tak terbatas untuk menolong kita. Tuhan banyak cara untuk menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pagi ini kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu sanggup menolong kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah renungan pagi ini kita belajar dikuatkan kembali bahwa Tuhan Allah Israel, Tuhan yang disembah Musa, kita meyakini bersama Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Tantangan demi tantangan yang kita hadapi, kita yakini bahwa Tuhan menyertai. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kita. Bapak Ibu,
jalan-jalan satu-satunya adalah Tuhan yang selalu menolong kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh percaya firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Dan kami yakin dan percaya tantangan-tantangan yang kami alami, biarlah Tuhan yang selalu serta dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini, tantangan-tantangan kehidupan yang saat ini kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan selalu akan menolong kehidupan kami jika kami mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami hanya serahkan kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menolong dalam kehidupan kami, dalam menghadapi tantangan kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Baik, saya serahkan ke Pastor Jonas. Oke. Ya, terima kasih firman-Nya. Sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mengangkat tangan kita ke atas dan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, bersekutu dengan Roh Kudus. Tuhan yang terus memimpin dan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Setiap kita yang setia, setiap kita yang mengasihi Tuhan dan percaya. Dalam nama Yesus, bersama-sama katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan perluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya serahkan kepada pastor. Ya, terima kasih Bapak atas firman yang sudah disampaikan hamba-Mu Pak Budi.
juga tim worship Tuhan, Calvin dan Mendro. Percaya Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan keluarga kesehatan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Dan Bapa berdoa untuk saudara kami yang pagi hari ini sakit, tapi sebelumnya dan mengucap syukur untuk Kesia, penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya. Dan hari ini beliau ulang tahun Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, aku percaya berkati dalam kesehatan dengan panjang umur. Tidak ada kuasa apapun Tuhan bisa bebaskan. Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, memberkati Kesia. Dalam nama Yesus, kasih Bapa, Tuhan untuk Stefan, Tuhan bebaskan dari roh-roh yang mengintimidasi, kegelisahan, cemasan. Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Untuk Pak Alpensius, Bapak, ada benjolan di lehernya, Bapak kau tolong jamah. Tuhan tolong jamah. Dalam nama Yesus, bahkan mata dan mulutnya yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong bukan jalan, bukan solusi tempat pekerjaannya supaya bebas dari asap rokok Tuhan. Juga untuk hati, Tuhan yang tolong Bapak, jamah jantungnya itu, Tuhan yang tolong hati. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu dinyatakan, kesembuhan dinyatakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan, untuk Ibu Maria, proses pasca operasi ini Tuhan tolong, kuasa-Mu yang memulihkan, kuasa-Mu yang memulihkan dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Jamie, Pak Jamie Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dalam perekonomiannya Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang hadapi, biarlah Tuhan berikan hikmat. Tuhan buka jalan untuk sakit asam uratnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kuasa-Mu menyembuhkan. Juga berdoa untuk Ibu Valentina, pasca operasi ini Tuhan, kuasa-Mu yang memulihkan, kuasa Tuhan yang memulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Untuk Ibu Kesel Sirus Tuhan, untuk keluarganya, Emil, Tuhan yang tolong apa sama setiap batin mereka, keluarga ini Tuhan. Karena kuasa kasih Tuhan, kuasa kasih Tuhan mengalir. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Pemulihan Tuhan terjadi. Untuk Richard Tuhan, ya, percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu yang memulihkan semua. Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik. Memimpin langkah hidupnya. Tuhan yang mempersiapkan yang terbaik untuk Larissa. Dalam nama Yesus. Semakin Tuhan nyatakan untuk kesehatannya Larissa, Tuhan berkati dalam studinya. Dalam nama Yesus. Untuk Shirley, di dalam nama Yesus Tuhan putuskan dari ketergantungan beban hidup. Dibebaskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Juga untuk Bu Titik juga akan mau pelayanan Tuhan. Saya memberkati pelayanan Bu Titik. Tuhan dan timnya. Tuhan percaya hadirat Tuhan, nyataan Tuhan, nyatakan dan setiap berkati setiap perjalanan Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk Pak Sofia juga pemulihan dinyatakan, kemuliaan dinyatakan. Atau Pak David yang sakit stroke, Tuhan tolong ya Bapak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Percaya kuasa-Mu, percaya ke Jehovah Rafa, oh Allah yang menyembuhkan, yang sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Rina, Ibu Jenilis, untuk Ibu Eli, Tuhan tolong yang mereka akan menjual rumahnya Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi.
ya rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan mereka. Tolong yang memulihkan keluarga ini. Bantu Bu Masya, Tuhan juga tolong Bapak tahu apa yang dialami sekarang. Biarlah aku percaya Tuhan, Tuhan punya rencana. Bu Srawati, tolong mulanya, dan Tuhan tolong menjamah bagai ini. Untuk Pak Hermanto, Tuhan tolong pulihkan dengan kesehatannya Tuhan. Sakit penyakit diabetes, dan kaki yang bengkak, ada bisu, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Keluarga ini dipulihkan Tuhan. Keluarga ini dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada roh yang menghancurkan, tidak ada roh yang memporak-porandakan keluarga ini, tapi ada roh yang mempersatukan keluarga ini. Dalam nama Yesus. Pak Julius juga tolong Tuhan dalam masalah keuangannya. Percaya Tuhan yang bukan jalan. Kita berdoa Tuhan untuk Jason. Tuhan yang tolong Jason Papa. Tuhan yang nyatakan Tuhan Jason supaya bisa bicara kembali Tuhan dengan normal. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu Merara yang stroke, Bapak tolong jamah Ibu Merara. Dalam nama Yesus. Segala penyumbatan, segala apapun itu. Ganggu Tuhan beredar darah ini. Apapun yang fisiknya lemah. Percaya Bapak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu Ayomi, Bapak tolong berikan hikmat Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Ayomi dalam pekerjaannya. Tuhan membuka jalan. Untuk anak-anaknya Tuhan, kayak Rivaldo dipulihkan. 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 Dalam nama Yesus. Dan tolong Bapak. Terima kasih. Supaya Tuhan, tendernya Bu Rina ini Tuhan kau tutup bungkus Tuhan. Aku percaya ada pimpinan Tuhan. Tuhan yang memproteksi semua. Tidak ada celah yang akan dicuri oleh iblis Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Juga itu Pak Niko, Tuhan yang tolong pulihkan Pak Niko. Kesehatannya dipulihkan. Dipulihkan. Penjamah Pak Niko. Sebuah nyatakan. Dan keluarga ini Tuhan. Dipulihkan semuanya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Untuk Pak Robin. Juga terus Tuhan. Pak Robin mempercayakan, mengandalkan Tuhan. Masa dengan keluarganya. Percaya Tuhan yang bertindak. Tuhan yang melakukan perkara-perkara. Pak Robin dan keluarganya. Kau tuh Natalia Tuhan. Tuhan tolong ke jalan. Tidak ada kutu, tidak ada apapun Tuhan. Bebaskan. Supaya Natalia ini Tuhan. Ini pasangan hidup yang terbaik. Yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Juga untuk Bu Nona, Tuhan yang tolong Bapak. Percaya dan penyertaan Tuhan. Setiap langkahnya, setiap pekerjaannya, setiap dalam keluarganya. Dan keluarga ini terus Tuhan, sama anak-anaknya, bisa lebih lagi mengenal Engkau. Mengenal Engkau. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama itu Tuhan, sama anak-anak ini. Tuhan bebaskan dari segala kutu. Tuhan buka jalan berkat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Untuk Pak Eka, Tuhan juga tolong. Tuhan yang tolong. Bebaskan dari semua pikiran-pikiran intimidasi Tuhan. Ada ketenangan. Tuhan berkati kesehatan dari istrinya. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dan untuk Ibu Dian, Badiningrum, Papa, apapun yang jadi pergumulannya saat ini. Aku percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan mengasihi. Tuhan yang buka jalan untuk keluarga. Tuhan membuka jalan. Setiap masalah apapun, Tuhan percaya Tuhan jauh lebih besar dari masalah. Tuhan yang tolong. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Ibu Rosi, kalian juga Bapak, saya ada terobosan-terobosan yang baru, ada pemulihan-pemulihan baru, dan kuasa-Mu Tuhan melingkupi Ibu Rosi juga keluarga ini Tuhan, dalam nama Yesus. Ya, urapan baru Tuhan nyatakan, urapan baru Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kemenangan Tuhan nyatakan. Kalau untuk Oma Vera, Tuhan ada di New York, Tuhan yang tolong. Ada sakit tulang, punya manapun dalam nama Yesus, Tuhan yang sempurnakan. Pak Jeti Tito, untuk saya yang baru, Tuhan yang tolong Bapak. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Buka Tuhan. Di Jakarta, Tuhan tolong. Untuk Oma yang jatuh Tuhan, Tuhan yang tolong Bapak. Tolong ya Tuhan. Kemudian ternyatakan Francisca dan keluarga tidak ada efek apapun dari vaksin. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan semua di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Untuk Mikaela Tuhan yang ada kelainan jantung dan penyumbatan di hatinya. Tuhan, ku percaya Kau punya rencana yang baik untuk Mikaela. Dan ku percaya perbuatan ajaib, mujizat Tuhan nyatakan untuk Mikaela Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapak tolong anak ini Tuhan. Bapak tolong anak ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Apapun vonis dokter, kita percaya Allah yang sanggup menyembuhkan untuk Mikaela. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk anak Julia yang sedang sakit dan ibunya yang kurang sehat. Tuhan Kau tolong Bapak untuk anak ini. Tuhan yang tolong percaya, Tuhan jamah Kau mendengar setiap seruan doa kami. Tuhan nyatakan. Kasih Tuhan. Bapak berdoa Tuhan. Jesslyn, Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, Tuhan Kau punya rencana yang baik. Tuhan mempersiapkan universitas yang terbaik untuk Jesslyn. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong persiapan-persiapan yang ada. Untuk Solavide Jessie, dalam nama Yesus dipulihkan anak ini. Untuk jiwa rohnya dipulihkan. Dalam nama Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ya, saya ada pelayanan di Jawa Timur ya. Jadi saudara ya, selamat beraktivitas semuanya. Shalom. Shalom, terima kasih. Terima kasih. Pak Budi atas pelayanannya. Memberkati semuanya. Hati-hati di jalan, Pak. Selamat melayani, kasih Nas. Ketemu besok. Terima kasih Pak Budi, Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pastor.